Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, falhamdulillah beralamin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mewafatkan kita, yaitu setelah kita melewati saudara kematian, yaitu tidur. Dan juga segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita yang atas segala kenikmatan, yang atas kenikmatannya tentu sempurnalah kebaikan. Pagi ini insyaallah jemaah sekalian, kita alhamdulillah bersyukur diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat subuh dan juga diberikan kesempatan untuk duduk dalam sebaik-baiknya majelis, yaitu majelis ilmu. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari permasalahan-permasalahan fikih dari kitab Fikih Muyassar yang sudah diterjemahkan, alhamdulillah. Dan pada pagi ini, karena kita saat ini mendekati sejumlah ibadah utama, antara lain akan ada, kita sekarang di bulan Syawal, ini adalah hari terakhir di bulan Syawal. Besok masuk bulan Zulqa'dah, besok masuk bulan Zulqa'dah, maka tentunya ini adalah besok masuk bulan haram, Dzulqa'dah, lalu kemudian Dzulhijjah, lanjut dengan Muharram, 3 bulan yang berturut-turut merupakan bulan haram, bulan yang perbuatan tentunya Allah perintahkan atau Allah larang seseorang menzalimi dirinya sendiri, artinya tentunya berbuat dosa, lebih dilarang di bulan-bulan tersebut. Di sisi lain, para ulama katakan diharapkan tentunya ketika dosa lebih besar di sisi Allah, perhitungannya ketika dilakukan di bulan-bulan tersebut, maka diharapkan pula kebaikan apabila dilakukan di bulan-bulan tersebut Allah lipat gandakan. Dan diantara ibadah yang tentunya menonjol di bulan-bulan tersebut adalah ibadah haji dan juga ibadah kurban, ibadah haji dan ibadah kurban. Oleh karena itu pagi ini insyaallah kita ingin menyegarkan ingatan kita atau ilmu kita mengenai ibadah yang utama, yaitu di antara ibadah yang utama dilakukan di bulan Zulhijjah bagi mereka yang tidak berhaji, yaitu berkurban. Berbicara mengenai kurban, tentunya para ulama memberikan istilah khusus, di antaranya adalah al-udhiyah. Ini yang digunakan para ulama. Udhiyah sama dari kata adha, asal katanya dari kata duha, artinya waktu duha. Id al-adha artinya id adalah hari perayaan, hari yang berulang atau hari perayaan yang salah satu ibadah utamanya yaitu menyembelih dilakukan di waktu duha, ketika masuk waktu duha, sehingga lebaran haji yang kita sering istilah orang kita sebut juga disebut Id al-Adha, karena ibadah yang paling agung dilakukan di hari tersebut adalah menyembelih yang dilakukan di masuk waktu duha. Maka begitu pula ibadah kurban dalam istilah para ulama fikih disebut al-udhiyah, artinya menyembelih kurban di waktu duha, karena itu adalah waktu yang antara lain paling utama ketika menyembelih kurban. Secara syar'i adalah hewan ternak yang disembelih berupa unta, sapi atau kambing
untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya, mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya. Dan udhiyah hukumnya sunnah muakkadah, berdasarkan firman Allah, sunnah yang sangat ditekankan. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah kepada untuk Rabbmu, ya, karena Rabbmu, dan berkurbanlah. Para ulama katakan solat adalah ibadah badaniyah utama. Solat adalah ibadah badaniyah yang utama, ya, yang berhubungan dengan badan kita, dengan gerak tubuh. Maka ketika dia diatofkan atau disetarakan, dikasih kata wa yang artinya sesuatu yang setara dengan berkurban, artinya pada waktu tersebut maka berkurban adalah juga ibadah yang utama dari sisi maliyah. Maliyah ini harta. Jadi ibadah sholat adalah ibadah badaniyah yang utama dilakukan pada saat itu dan juga di saat-saat yang lain. Dan ketika digabungkan dengan perintah, ya, wanhar, artinya ini menunjukkan keutamaan dari kurban karena dia ibadah harta yang utama. Sehingga kalau para ulama katakan, kita ketahui tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah nanti itu adalah waktu terbaik untuk beramal secara umum. Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari juga disebutkan, ma min ayyamin al-a'malu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang amal-amal soleh bila dilakukan di hari-hari tersebut lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari yang 10 ini, kata Nabi SAW. Itu maksudnya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amal soleh bila dilakukan di waktu tersebut itu lebih Allah cintai. Lalu para sahabat mengatakan, wah, jihad fisabilillah ya Rasulullah. Bahkan apakah begitu hebatnya sampai dia tidak setara dengan jihad? Maka Nabi SAW mengatakan, wala jihad fisabilillah, bahkan tidak setara dengan jihad. Illa, kecuali rajulun kharaja bimalihi wa binafsihi wa mali, seseorang keluar dari rumahnya dengan harta dan jiwanya, lalu kemudian dia tidak kembali membawa keduanya. Artinya seorang yang berjihad membawa harta, berkorban harta dan jiwanya, lalu dia wafat dalam peperangan, hartanya pun hilang, maka itu baru setara dengan amal soleh yang dilakukan di waktu-waktu tersebut. Maka para ulama, umumnya ulama katakan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, ya, ini yang nanti kita tentunya harus perhatikan nanti kalender. Ini adalah waktu terbaik untuk beramal secara umum, khususnya waktu siang. Waktu siang, yang disebut siang adalah yang disebut hari, ya, maksudnya waktu harinya yang terbaik. Yang disebut hari dalam bahasa Arab artinya dari ba'da subuh sampai maghrib. Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu adalah waktu terbaik beramal sepanjang tahun, dari mulai subuh sampai maghribnya. Adapun malam, para ulama katakan amal yang terbaik itu dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, karena Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin 'ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Para ulama katakan malam yang 10 itu maksudnya kalau malamnya dia adalah 10 terakhir bulan Ramadan, kalau siangnya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dan ketika seseorang ingin berinfak harta di tanggal 1 sampai 10, selain orang yang berhaji, yang tentunya kalau seseorang punya harta, ibadah paling utamanya di tanggal demikian adalah dia mengeluarkan harta untuk berhaji. Namun mereka yang tidak berhaji, maka di antara yang paling utama yang dia bisa keluarkan, ya, menurut jumhur ulama adalah dia berkurban. Ya, mungkin orang berpikir, apakah saya berinfak saja? Kalau saya kumpulin, misalnya kalau saya beli kurban, anggaplah 5 juta dombanya, ya, atau mungkin sapi 4 juta. Apa saya 4 juta saya cicil menjadi sedekah selama 10 hari, ataukah saya beli kurban saja satu, ya, uangnya saya kumpulin, nanti saya beli kurban, ya, 4 juta.
Mana yang lebih utama? Umumnya ulama, jumhur ulama mengatakan dia lebih utama kumpulkan untuk beli kurban dibanding dia misalnya 10 hari dia berikan ke fakir miskin atau apa. Lebih utama kalau uangnya misalnya dana dia terbatas, lebih utama dia kumpulkan untuk kurban. Dan juga ini merupakan sunnah Nabi SAW. Ana Nabi SAW dhaha bi kabshaini amlahaini aqranain. Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing amlah, 2 ekor kambing yang memiliki warna putih dan hitam, disebutnya dalam bahasa Arab amlah. Ya. Kemudian juga dan memiliki bertanduk, ya. Dan ini bukan keharusan tapi sunnah diantara yang utama. Ekor kambingnya amlah yaitu hitam putih dan juga bertanduk. Bahkan dzabahahuma biyadihi. Nabi SAW menyembelih keduanya dengan tangan beliau, ya. Sama wa kabbar, beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan meletakkan kaki beliau di atas bagian leher samping keduanya. Jadi hewannya dihadapkan ke kiblat, ya, lalu beliau tempelkan, ya, kaki beliau di atas bagian lehernya, lalu beliau sembelih, ya. Ini diantaranya sunnah. Kemudian syarat disyariatkannya udhiyah, pertama tentunya muslim, maka non muslim tidak diperintahkan untuk berkurban. Tapi kalau dia memberikan harta untuk seorang muslim berkurban, boleh saja, ya. Contohnya yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di sini, petugas keamanan, ya, Ilham itu pernah diberi oleh salah seorang warga, ya, Nasrani. Tapi dia bilang saya dari dulu pingin ikutan, ya, mungkin agama Islam adalah agama fitrah, sesuai dengan fitrah seseorang. Melihat orang pada hari tertentu mengorbankan, ya, antara lain mengorbankan binatang kurban untuk tujuan ibadah, dia secara nalurinya atau secara hati nurani dia ingin melakukan. Dia akan bilang berapa, saya dulu pingin, ya. Akhirnya dia ngasih uang ke Ilham, kemudian dipotong atas nama Ilham. Ya, itu tentunya boleh, ya, karena itu menjadi kurbannya Ilham yang seorang muslim. Bagaimana kalau dia tidak ada yang dia titipkan? Artinya dia tidak akan memberikan ke seorang muslim, tapi saya ingin ikutan aja deh, ya, ikut motong saja. Apakah boleh? Boleh saja, tapi tidak dinilai sebagai kurban. Kita ikut motongin, tapi tidak dinilai sebagai kurban. Bagaimana kalau dagingnya kita bagikan juga seorang muslim kepada muslimnya? Misalnya ada Nasrani, dia saya ingin ikut kurban deh, karena saya memang dia juga ingin lihat, ingin ikut gitu kan. Dia serahkan kambingnya ke panitia. Apakah boleh dibagikan dagingnya? Boleh saja, asal yang tadi sembelihnya seorang muslim, ya. Boleh saja, tapi di sisi Allah itu tidak dinilai sebagai kurban bagi dia, ya, karena tentunya amalan orang kafir tertolak. Ya, amalan orang kafir ini kita harus tegaskan secara akidah kita, ya, tentunya tertolak karena belakangan ada video yang viral, ya, yang dia bilang katanya Thomas Alva Edison, masa kita tega tidak katakan masuk surga? Padahal kita pengajian nih lampu nih katanya. Di awalnya dibuat sama siapa? Thomas Alva Edison katanya. Pengajian di pesantren itu kan Thomas Alva Edison. Masa kita tega katanya menyebutkan dia masuk neraka? Ini belakangan muncul lagi. Dulu yang bicara kayak gini, Pak, saya masih ingat. Namanya Sumanto Al-Qurtubi, ya. Seorang tokoh jaringan Islam liberal, temannya Ulil Absor. Ulil Absor ini kan punya catatan sejarah hitam, ya. Dia pentolannya JIL, ya, jaringan Islam liberal, yang dia pernah diwawancara Kompas bilang syariat Muhammad SAW itu sudah tidak berlaku, ya, sudah tidak pas untuk zaman sekarang, kata dia. Na'udzubillah, sekarang aja jadi Gus, ya, ditampilkan seolah kiai, na'udzubillah, tapi dia punya sejarah hitam, pentolan dari JIL. Sesungguhnya adalah temannya Sumanto Al-Qurtubi yang mungkin Bapak juga pernah baca. WhatsApp dia sempat berkeliaran di grup-grup yang dia, ya, mohon maaf, menghinakan. Dia kerja di Arab Saudi sekarang karena dia pendidikannya dalam bidang umum dari Amerika, lalu dia
kemudian ngajar di Saudi, tapi dia jelek-jelekin Saudi. Lucunya aneh, dia ngambil uang di sana tapi dia jelek-jelekin, ya. Dia pernah nulis buku, diantaranya adalah dia pernah tulis dalam bukunya, umat Islam jangan merasa punya kafling surga sendiri, kata dia, ya. Karena jangan kaget nanti kalau masuk surga ketemu sama Thomas Alva Edison, ketemu sama Suster Teresa, ketemu sama, kenapa? Karena mereka banyak katanya manfaatnya bagi umat manusia, ya. Nah, perkataan itu sekarang diulang, ya, sama yang namanya Bahrawi ini. Dia bilang, ya, bahwa kata dia Thomas Alva Edison, masa kita tega nyebut dia masuk neraka. Subhanallah, kita siapa sehingga bisa mengatakan ini jangan deh masa masukin neraka? Kan yang menentukan itu semua Allah, prerogatif, dan Allah telah sebutkan syarat-syaratnya. Orang kafir Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 23. Allah sebutkan, ya, bahwa nanti di hari akhir, wa qadimna ma amilu min amalin, kami kelak pada hari kiamat akan hadapkan, akan perlihatkan kepada orang kafir amal-amal yang mereka lakukan dahulu di dunia, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dahulu di dunia. Bisa jadi kayak Thomas Alva Edison, dia menciptakan lampu, atau James Watt listrik, ya, lebih ini lagi, bahkan lebih krusial lagi James Watt. Kami lihatkan apa yang dia kerjakan, tapi kemudian Allah sebutkan wa ja'alnahu haba'an manthura, tapi kelak akan kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Ya, apa gunanya amal soleh, amal yang terlihat baik, tapi dia melakukan kemungkaran paling besar. Dia tidak bersyukur, dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, ya. Maka tentunya ini harus terus kita ulang kepada anak-anak kita juga, ya, karena ini subhat, kerancuan pemikiran yang sekarang banyak juga menimpa anak muda, ya. Kalau orangnya baik, apalagi sekarang Islam lagi banyak dijelek-jelekan, ya. Ada kasus dai yang naudzubillah katanya melakukan perilaku menyimpang dan segala macam, walaupun belum tentu kebenarannya, ya. Tapi banyak yang kemudian pihak-pihak yang berusaha menjelekkan, oh itu hafiz Quran juga gitu, ini juga begini, ya. Nah, ini kita tentunya harus mengingatkan anak-anak kita, ya, bahwa tetap namanya prinsip akidah itu tidak bisa ditawar, ya. Maka amal yang diterima termasuk kurban hanya dari seorang muslim. Yang berikutnya, ya, disyariatkan kurban untuk balik dan berakal, sehingga barang siapa yang belum balik dan berakal tidak diberi beban kewajiban udhiyah, tidak disyariatkan udhiyah. Ini yang perlu kita pahami. Sering kita dapatkan, apalagi mungkin sebagai panitia, kita dapati ada yang kemudian mendaftar atas nama anaknya yang masih kecil. Kenapa Bu pakai atas nama anaknya masih, ini anaknya berapa Bu? Ini baru 4 tahun, ya, 3 tahun. Loh kok daftar? Iya, soalnya 2 tahun lalu bapaknya sudah, ya, kemudian tahun kemarin ibunya, ya, sekarang giliran dia. Nah, ini salah. Yang sunnahnya adalah cukup atas nama kepala keluarga, ya, dia niatkan untuk keluarganya, itu sudah cukup. Kalau digilir itu sebenarnya nggak perlu, tidak disunahkan. Yang kedua apa? Apalagi atas namanya, atas nama si anak yang belum balik. Orang tuanya dia nggak berkurban juga, ya, dia cukup satu aja saya, ya, atas nama anak saya. Nah, ini kesalahan. Kalau kita jadi panitianya, kita ingatkan, mohon maaf Bu, Ibu kurban cuma ini aja, ya, atas nama anak ini, ya, dikoreksi sama kita atas nama kepala keluarga. Karena kalau anak kecil kita ketahui dia belum disyariatkan untuk berkurban, ya, belum disyariatkan untuk berkurban. Kemudian kemampuan, dia memiliki harta senilai harga sembelihan yang merupakan kelebihan harta dari nafkah diri sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya selama hari raya dan hari-hari tasyrik. Jadi sebenarnya kelebihan harta untuk berkurban itu disyariatkan, sangat ditekankan. Itu kalau seseorang lebih hartanya untuk nafkah diri dan keluarga selama 4 hari saja, ya. Kalau 4 hari dia aman buat dirinya sendiri dan keluarganya, nafkah secara umum, maka dia sangat dianjurkan. Aduh, nanti saya gimana ya minggu depannya? Tawakal sama Allah. Ini kita melakukan apa yang diperintahkan Allah. Masa Allah menyanyiakan pengorbanan kita?
Ya, padahal Allah pemilik khazanah, pemilik kekayaan langit dan bumi. Masa kita suudzon kepada Allah, berprasangka buruk, kalau saya mengeluarkan harta untuk kurban, ya, uang saya akan hilang begitu saja. Nah, ini mohon maaf banyak yang seperti ini, ya. Bahkan menimpa kalangan orang-orang yang kaya, ya. Banyak, terutama di daerah-daerah, kesadaran kurban itu sangat rendah, ya. Mereka punya, saya sering dengar sekali di daerah, punya angkot banyak, punya sawah, tapi nggak kurban, ya. Tapi nggak kurban, subhanallah. Di daerah banyak sebetulnya, ya. Antara lain bisa jadi karena ketakutan harta, ya. Selain, ya, kurangnya ilmu, juga ketakutan akan harta yang hilang. Ini sebenarnya cukup 4 hari, ada kelebihan. Selanjutnya tawakal sama Allah, ya. Hewan ternak yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban, tidak sah udhiyah kecuali yang bila disembelih adalah unta, sapi dan kambing, ya. Termasuk sapi adalah yang sejenis dengan sapi yang disebut jamus atau kerbau, dan kambing tentunya domba, ya, domba. Dan yang dimaksud di sini adalah al-an'am, yang diperbolehkan al-an'am. Al-an'am ini hewan ternak yang dijadikan makanan pokok bagi manusia, ya. Kalau bicara halal, bukan sekedar halal. Kalau halal, ya, kuda juga halal, ya. Dan juga dia diternakan di beberapa daerah, diternakan seperti di NTB, ya, diternakan juga. Dan ada di orang Sulawesi, Jeneponto, dia itu punya kebiasaan makan kuda, sehingga kalau buat coto, dia coto kuda, ya. Dan dia kalau ada pernikahan wajib ada kuda, wajib sembelih kuda, ya. Nah, kalau waktu saya istri ke sana, atau kalau kita mudik, ya, kampung istri saya di Makassar, kita ketemu cerita orang-orang Jeneponto, kalau nikah kita wajib kita potong kuda, kata dia, ya. Wajib bagi mereka potong kuda. Nah, kalau dia diternakan apakah boleh? Tidak, karena dia tidak umum diternakan untuk sebagai konsumsi, ya. Yang konsumsi itu adalah unta, sapi, atau kerbau atau kambing atau domba. Bagaimana juga dengan banteng? Banteng kan ini dia termasuk yang halal juga, serupa dengan sapi. Iya, hanya saja dia tidak diternakan juga, ya. Kalau yang tadi dia tidak diternakan sebagai konsumsi, ya, maka itu dia termasuk, ya. Termasuk tentunya ayam, ya. Jadi yang disebutkan ini hanya an'am saja, unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Dan hewan ternak ini tidak terlepas dari 3 jenis ini, dan tidak ada riwayat satupun dari sahabat yang berkurban selain 3 jenis ini. 1 ekor kambing udhiyah cukup untuk seorang laki-laki berikut anggota keluarganya. Nah, ini menegaskan apa yang tadi kita sebutkan. Jadi sebenarnya satu keluarga itu cukup 1 atas nama kepala keluarga, gak usah digilir. Tahun ini atas nama saya, tahun depan atas nama istri, tahun berikutnya atas nama anak yang pertama, tahun depan berikutnya tahun anak kedua, nggak usah. Cukup sekali setiap tahun atas nama kepala keluarga. Dalam hadis Abu Ayyub, Nabi SAW, hadis Abu Ayyub, beliau menyebutkan, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu seorang laki-laki pada zaman Nabi SAW, yudahi bisyati anhu wa an ahli baitih. Seseorang laki-laki itu menyembelih untuk dirinya dan keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, dia makan dari sembelihannya dan dia juga berikan kepada orang lain. Jadi disunahkan juga makan. Jangan disembelihkan semuanya, disunahkan makan untuk keberkahannya, ya, untuk keberkahannya. Bahkan Nabi SAW ini masya Allah, Pak, ya, beliau ketika haji wada, usia beliau itu 62 tahun, Pak. 62 tahun hitungan hijriyah. Kalau Bapak ada yang usianya 60 ke atas, kalau usia hijriyah Bapak itu tinggal ditambah 2 tahun, ya. Kalau Bapak misalnya 70, berarti 72. Yang 68 70 kalau hitungan hijriyah. Nabi SAW itu kan wafat 63. 63 berarti kalau Masehinya 61, ya. Nah, Nabi SAW itu ketika menyembelih di haji wada, usia beliau 62.
Dan beliau menyembelih berapa, Pak? Ya, beliau menyembelih 60. Beliau berkurban 100 ekor unta, 63-nya beliau potong sendiri. Subhanallah, usia 62 potong 63 ekor unta, ya. Kekuatan beliau, ya. Dan beliau waktu itu beliau minum dari kuah, beliau tidak makan semuanya, tapi beliau minum kuah-kuahnya waktu itu dari hewan sembelihannya. Jadi sehingga memang disunahkan kita mencicipi, ya, walaupun hanya kuah dagingnya. Walaupun hanya kuah dagingnya, ada keberkahan di sana, ada keberkahan. Dan sah berkurban untuk menyembelih 1 ekor unta atau 1 ekor sapi untuk 7 orang. Naharna ma'a Rasulillah SAW amal Hudaybiyatil badanah an sab'atin wal baqarah an sab'ah. Kami menyembelih bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Kalau kurang dari 7 boleh nggak, Pak? Misalnya ini yang nyumbang, kita di sini udah misalnya sapi udah 15 kelompok nih. Ada lagi yang mau masuk tapi 4 orang dan nggak ada yang nambah lagi. Apakah kita alihkan ke domba ataukah yang 4 ya sudahlah kita 4 ini saja. Mana yang kalau misalnya mereka pingin sapi bisa nggak, Pak? Boleh saja. Tinggal 1 sapi itu semua dibagi 4. Jadi 7 ini jumlah maksimal. Jumlah maksimal. Ya. Syarat yang dijadikan acuan dalam berkurban. Pertama, umur. Unta disyariatkan telah genap berumur 5 tahun. Sapi telah genap berumur 2 tahun. Kambing disyariatkan telah genap berumur 1 tahun, ya. Nah, mengenai domba, Nabi SAW mengatakan la tadbahu illa musinnah, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Kecuali bila sulit bagi kalian maka boleh menyembelih jaza'ah dari domba. Musinnah ini 5 tahun. Sapi musinnah ini, unta musinnah ini yang berumur itu 5 tahun. Sapi 2 tahun. Kambing 1 tahun. Ya, yang meninggalkan gigi serinya yang disebut musinnah ini. Adapun domba, nah ini ulama berbeda pendapat. Istilah Nabi SAW mengatakan, ya, kalau mereka tidak punya maka hendaklah dia bisa menyembelih jaza'ah. Nah, istilah jaza'ah dari domba. Ulama ini berselisih pendapat. Yang disebut jaza'ah ini usia berapa sih kalau domba? Sebagian ada yang mengatakan kalau sudah 1 tahun. Ada riwayat dari Imam Ahmad yang disebut istilah jaza'ah itu 6 bulan. Ya, 6 bulan. Ya. Dan ini kalau jaza'ah memang umumnya disepakati bolehnya. Cuman masalah yang disebut jaza'ah ini 6 bulan atau 1 tahun. Sebagian orang, ya contohnya dalam mazhab Imam Ahmad, dia mengambil 6 bulan. Makanya orang Saudi kadang, Pak, dia kan suka nitipin kurban ke negara Afrika termasuk ke Indonesia, negeri ketiga lah, ya. Di antara pesanan dia, kadang dia minta banyak tapi murah. Banyak tapi murah. Ya. Banyak tapi saya ingat ya, mungkin 10 tahun lalu teman saya dimintain untuk cari mungkin sekitar 100, tapi yang harganya 600.000. Wah, dari mana 600.000? Yang bener aja sih, memang bener banyak sih gitu. Bisa jadi 100 ekor unta, cuma 600.000 10 tahun lalu aja susah gitu kan. Kecuali kita yang besarin sendiri ya juga susah, ya. Kenapa? Karena antara lain perspektif dia, selain di Indonesia dia anggap jauh lebih murah. Yang kedua perspektif dia, cukup yang 6 bulan saja gitu maksud dia. Jadi yang kecil saja, yang penting banyak kata dia. Jadi banyak manfaatnya gitu, ya. Makanya dia mintanya murah, perspektifnya gitu, 6 bulan saja. Hanya saja ini memang diperselisihkan, sebagian ulama ada yang mengatakan 1 tahun. Tapi memang kalau domba tentunya lebih besar dibandingkan kambing, ya. Usia di atas 6 bulan itu lebih besar dibandingkan kambing, ya. Kemudian tentunya adalah sehat, tidak cacat, bebas dari cacat yang menyebabkan dagingnya berkurang sehingga hewan kurus kering, pincang, cacat matanya. Ini maksudnya cacat yang terlihat langsung dan juga yang bisa diketahui. Tapi kalau yang mungkin kita tidak mengetahui secara persis, yaitu
Kita tidak bisa yang ini yang terlihat saja dan bisa dideteksi yang harus kita hindari. Disebutkan arba'un la tujzi'u fil adhahi, 4 kriteria hewan yang tidak sah dalam hewan kurban. Al-awra al-bayyinu awaruha, hewan yang buta sebelah, yang jelas buta sebelahnya, pincang pecak. Al-maridul bayyinu maraduha, yang sakit dan jelas sakitnya. Wal arja'ul bayyinu arjuha, yang pincang yang jelas pincangnya. Al-ajfa allati tunqa, hewan kurus kering yang tidak bersumsum. Tidak bersumsum ini istilah enggak ada dagingnya, cuman tulang aja nih, ya, hewannya, ya. Juga dikiaskan dengan yang 4 tadi, para ulama katakan yang 2 gigi depannya ompong. Hewan yang sebagian besar telinga atau tanduknya lenyap atau cacat-cacat semisalnya, ya. Nah, kalau betina boleh nggak Pak kita sembelih? Boleh, nggak masalah. Untuk akikah, untuk kurban betina. Kalau masalah jantan dan betina itu masalah afdoliyah. Kalau kita punya kelapangan harta, maka kita berusaha untuk yang afdol. Contohnya tadi Nabi SAW, beliau domba yang beliau potong itu yang besar, ya, bertanduk, yang Nabi SAW katakan dia berwarna putih tapi melihat dengan hitam, berjalan dengan hitam, dan kalau dia duduk dengan hitam, maksudnya matanya hitam, ya, putih tapi matanya hitam, kakinya kayak kos kaki, ya, ada hitamnya, dan di bawahnya juga ada hitamnya atau di punggungnya juga. Nah, itu kita sering temukan, ya, alhamdulillah banyak yang kayak gitu, ya, ada lah, ya. Nah, itu yang utama dan sehat kuat, ya. Itu afdol, ya. Tapi yang mafdul, yang dibawa afdol pun tentunya tidak masalah, terutama kalau seseorang memiliki keterbatasan budget, ya. Saya kalau beli yang kayak gitu saya nggak bisa nih. Cuman kalau beli yang betina bisa bedanya sampai 500.000 Pak, ya, atau lebih bahkan, dengan bobot yang sama. Jadi kalau seseorang mungkin, aduh saya budgetnya terbatas, gimana ya? Ya sudah, kalau begitu dia kemudian yang betina tidak masalah, ya. Dan kalau misalnya seseorang keterbatasan dana, nggak usah juga kemudian dia rereongan. Kalau domba itu kan tentunya 1 orang, ya. Karena ada yang sering kita kritisi, yang sering dikritisi para ulama dan ustadz, potong kurban 1 sekolah atau 1 kelas, juga terkadang 1 kantor, ya. Ini pertanyaan pernah dilemparkan ke kami ketika ada kajian kami daerah Cicadas. Di sana ada auto 2000 kan di daerah menuju Cicahem, Pak, ya. Jadi di mereka itu setiap tahun sembelih, Pak. Sembelih kurban atas nama siapa? Auto 2000. Kita disembelih bismillah atas nama auto 2000. Kan lucu kata saya. Enggak bisa kata saya kayak gini, ya. Atas nama 1 kantor enggak bisa, masa bismillah, ya. Allahumma taqabbal min auto 2000 gitu. Enggak bisa kata saya. Harus pilih 1 orang siapa, ya. 1 orang, misalnya sumbangan dari karyawan, tapi harus nanti misalnya atas nama OB-nya, office boy-nya, atas nama siapa, ya. Jangan kemudian atas nama 1 kantor atau 1 divisi gitu kan, atau 1 kelas, ya. Harus ada atas nama 1 orang, nggak boleh. Kalau musyarakah harta, berserikat dalam hartanya boleh, tapi ketika disembelih nanti atas nama tetap 1 orang kayak gitu, ya. Kemudian waktu menyembelih udhiyah, waktunya dimulai dari sudah sholat id bagi yang melaksanakan sholat id. Bagi yang tidak melaksanakan sholat id, maka dimulai dari sesudah terbitnya matahari pada hari Idul Adha, kira-kira seukuran 2 rakaat dan 2 khutbah. Perkiraan nih kalau sudah ada khutbah dan 2 rakaat, maka ini udah nih. Apalagi kalau Idul Adha kan lebih cepat, Pak, ya, disunahkannya, beda sama Idul Fitri, ya. Lebih cepat disunahkannya, ya. Nabi SAW mengatakan, man shalla salatana wa nasaka nusukana. Barang siapa melaksanakan salat sebagaimana salat kami dan menyembelih kurban sebagaimana
kurban kami, ya, faqad asaban nusuk, dia sungguh tepat dalam berkurban. Wa man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa menyembelih sebelum salat, maka hendaklah dia menyembelih kurban yang lain sebagai gantinya. Ini kalau misalnya disembelih sebelum kurban, sebelum salat Id, ini harus dia ganti. Dan ini kejadian ada saja, ya, beberapa DKM, ya, kami ditanya sama ada jamaah, dia bilang karena untuk makan siang panitia, akhirnya salah satu kurban diambil, dipotong dari malam atau dari paginya supaya bisa masak katanya, supaya dagingnya empuk, supaya halimpu. Jadi dimasaknya dari malam, dipotongnya malam atau pagi. Ini nggak boleh, gitu kan? Dia harus ganti, apalagi atas nama, ya, seseorang, gitu kan? Dia harus ganti. Ya. Nah, ini kejadian di beberapa masjid, ya, untuk makan siang panitia dia potong dari malam, ini nggak boleh, ya. Dan waktunya berlanjut sampai terbenamnya matahari pada akhir hari tasyrik, pada hari akhir tanggal 13. Kullu ayyami tasyrik dzabhun, kata Nabi SAW, semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Yang lebih utama tentunya sesudah sholat Id, makanya disebut adha, udhiyah, maksudnya masuk waktu duha. Karena itu Nabi SAW biasa menyembelih di waktu tersebut, ya. Kemudian disebutkan antara lain apa yang dilakukan hewan kurban. Penyembelih disunahkan memakan sebagian dari kurbannya. Nah, ini tadi disunahkan. Bahkan Nabi SAW sendiri sengaja minum kuahnya. Beliau tidak bisa makan begitu banyak, tapi beliau minum kuahnya untuk keberkahannya, menghadiahkan untuk kerabat, tetangga, dan teman-teman. Juga menyedekahkan sebagian bagi orang-orang fakir. Kalau kurban ini lebih leluasa dibandingkan zakat. Sehingga apa? Ada tetangga kita yang kafir, boleh nggak saya sebagian kasih? Ini banyak soalnya nih, kita berlebihan di sini. Yang utama tetap muslim. Tapi sekiranya ada kelebihan dan kita punya niatan dakwah, mudah-mudahan hatinya terbuka untuk menerima Islam, maka insya Allah tidak mengapa. Dia lebih luas dibanding zakat. Zakat tidak boleh kita berikan ke kafir, ya. Tapi kalau kurban itu masih ada keleluasaan, ya. Dan tadi dianjurkan, sebagian ulama mengatakan membaginya menjadi 3, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fakir dan miskin, sepertiga lagi untuk hadiah, ya. Dan berdasarkan ini ada dalilnya dari Ibnu Abbas, wa yut'imuna ahla baiti thuluth, bisa memberi makan sepertiga untuk keluarga, memberi makan tetangga sepertiga, dan bersedekah kepada peminta sepertiga. Boleh menyimpan daging kurban selama lebih dari 3 hari, ya. Berdasarkan hadis Buraidah, aku dulu melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, sekarang simpanlah. Ini maksudnya kalau orang lagi pada kelaparan tidak boleh menahan-nahan, disimpanlah, kita simpan di freezer. Kalau orang lagi musim kelaparan, Nabi SAW dulu itu melarang. Tapi ketika bukan musim kelaparan, ya, tidak kekurangan pangan, maka Nabi SAW memperbolehkan menyimpan lebih dari 3 hari. Kita simpan di freezer. Ada nih sebagian masyarakat yang mungkin kita belum salurkan, ya, itu boleh saja disimpan di freezer kalau memang bukan masanya kelaparan. Apa yang harus dilakukan orang yang hendak berkurban ketika masuk 10 Dzulhijjah? Nah, ini di dalam kitab ini disebutkan haram atas orang yang berkurban memotong rambut dan kukunya sampai dia menyembelih. Tapi ini hukum yang diperselisihkan. Sebagian ulama lain mengatakan, ya, tidak sampai haram tapi makruh. Dan ini pendapat jumhur ulama, makruh hukumnya, tidak sampai haram, ya. Ketika seseorang yang punya niatan untuk menyembelih, dia memotong rambut dan kukunya sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Berlaku buat siapa? Buat kepala keluarganya saja yang dia akan potong. Kalau istrinya, anaknya yang dia niatkan akan dapat pahala kurban juga, itu insya Allah tidak masalah memotong, ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Ya, silakan Pak. Ini mengenai sumber dananya. Iya. Apa Pak?
dari zakat mal. Oh, zakat mal. Nah itu jadi bisa sumber dananya nih. Iya. Apakah dibolehkan nggak ya? Untuk kurban. Di sapi misalnya. Iya. Jadi itu karena ya masuk dari mulai haul dan hisab tadi gitu. Iya, baik. Ya. Bagaimana kalau zakat kita secara haul, kita udah nyampe nisab setahun yang lalu, dan ternyata hitungan haulnya, hitungan 1 tahun persis di bulan Zulhijjah, ya. Apakah seseorang ya boleh digunakan untuk berkurban gitu maksudnya Pak ya? Untuk berkurban. Allahu alam ya, karena ini dua ibadah yang berbeda dan juga penyalurannya berbeda. Tadi kita sebutkan kalau zakat itu terbatas pada 8 asnaf ya, tidak boleh keluar dari 8 asnaf tersebut. Bahkan kan para ulama katakan untuk pembangunan masjid tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan asnaf yang disebutkan. Ya. Dan sedangkan kurban tadi itu leluasa, ya lebih leluasa. Bahkan tadi ke yang kafir pun kalau kita kelebihan boleh. Ya. Sehingga kalau kita jadikan itu sebagai zakat, maka tentu penyalurannya tidak akan sesuai. Ya. Maka ya kalau memang kebetulan seperti itu lebih baik diarahkan buat yang lain saja Pak, sesuai dengan peruntukan ke-8 asnaf ya, kita berikan ke 8 asnaf tersebut. Itu Pak ya, Allahu a'lam bishawab ya. Baik, silakan. Dan hukum asal zakat itu kalau seseorang yang dizakati ini harta seperti uang atau emas ya, hukum asalnya begini zakat itu. Seseorang punya uang, dikeluarkannya uang. Seseorang punya emas, dikeluarkannya emas. Sebenarnya hukum asalnya begitu. Hanya saja karena emas ini sulit kalau kita pisahkan, maka ulama-ulama memberikan keterangan diperbolehkannya dikonversikan ke uang. Tapi hukum asalnya sebenarnya yang barang yang dia miliki tersebut yang dizakatkan ya. Sehingga dalam hal ini uang, misalnya bapak uang, yang diberikan juga uang kalau zakat mal ya, zakat harta seperti itu Pak ya, bukan sembelihan. Allahu a'lam bishawab ya. Baik, silakan ada yang didiskusikan lagi. Yang sering ditanyakan bagaimana juga kalau seseorang berkorban atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Para ulama di sini memperinci, contohnya dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau seseorang dia sebelum wafat dia mewasiatkan kepada anaknya, ya, nanti ya kalau kurban besok ya bapak mah nanti kurbannya jangan sapi lah sekarang mah, ya, karena katanya menurut jumhur ulama, mayoritas ulama yang utama itu adalah kalau kita dibandingkan 1/7 sapi misalnya, ternyata lebih utama 1 domba, ya. Udah bapak mah domba aja lah, nanti cariin yang bagus ya, yang kuat. Ternyata dia meninggal, jadi seolah-olah itu wasiat dia pengen nanti diambil dari hartanya untuk kemudian disembelih kurban. Maka ya khususnya ulama Syafi'iyah mengatakan kalau seseorang berwasiat demikian boleh disembelih atas nama dia. Ya. Dari mendiang bapak ini rahimahullah, semoga Allah rahmatinya, ya. Bismillah ya Allah Akbar, itu boleh. Tapi kalau dia tidak berwasiat, sebagian ulama mengatakan tidak perlu, tidak usah, ya. Kalau dia tidak berwasiat. Kenapa? Karena istri Nabi SAW, Khadijah, begitu pula anak-anak beliau, termasuk khususnya anak-anak yang perempuan yang sudah mencapai usia dewasa, itu kan anak beliau itu yang sampai usia dewasa itu 4 perempuan Pak, 4 perempuan, ya. Ada Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, dan juga Zainab dan Fatimah. Semuanya yang dari 4 ini yang 3 meninggal sebelum Nabi SAW. Ya, yang terakhir itu Fatimah itu 6 bulan setelah Nabi SAW. Yang lainnya meninggal sebelum beliau. Dan beliau tidak diriwayatkan bahwa beliau memotong atas nama istri atau anaknya. Sehingga kata para ulama yang utama adalah ya, itu kalau tadi wasiat. Tapi kalau nggak ada wasiat, cukup atas nama dia saja, tapi dia niatkan untuk keluarganya yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, itu boleh. Karena Nabi SAW ketika beliau berkurban tadi domba, beliau pernah mengatakan
an Muhammadin atau min Muhammadin ya wa ali Muhammad ya, dari Muhammad dan keluarga Muhammad SAW. Keluarganya Muhammad kata para ulama ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal, maka itu berlaku umum. Maka insya Allah kalau kita niatkan sembelih, kita sebutkan keluarga kita dan kita niatkan pahalanya termasuk untuk orang tua kita yang meninggal, itu insya Allah sudah cukup. Hanya saja sebagian ulama juga yang mengatakan kecuali seseorang punya banyak kelebihan, dia bisa beli 5 sapi ya, dan itu boleh ya, Nabi SAW tadi 100 ekor unta ketika haji wada. Maka seseorang dia pingin ada 5 sapi, tapi yang satu atas nama orang tua saja. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh kalau demikian. Tapi kalau cuma satu terus dia niatkan hanya atas nama yang meninggal saja, itu jangan. Sedangkan yang paling membutuhkan itu adalah yang masih hidup ya. Allahu a'lam. Silakan, Mbak. Di slide yang awal tadi. Oh, yang awal. Hukumnya. Di situ hukum berkorban adalah sunnah muakkadah. Ya. Tapi di situ pada waktu menyebut yang sudah balik, di situ kerancuan. Ya, yang belum balik itu tidak diberi beban kewajiban. Iya. Mohon dijelaskan. Karena mungkin masih ada sementara yang ini kan cuma sunnah. Iya. Mohon dijelaskan sunnah muakkadah itu sampai derajat seperti apa? Iya. Andaikan dilakukan seperti apa? Tidak dilakukan seperti apa? Iya. Ini kaitannya bahwa di situ keluarga yang wajib di nafkahinya selama 4 hari. Iya. Itu persyaratan itu masih memenuhi syarat, sehingga andaikan yang bersangkutan sudah memenuhi syarat itu tapi tidak berkorban sesuai dengan hukum sunnah muakkadah tadi, Iya. konsekuensinya seperti apa? Baik. Jadi ini sebenarnya saya perlu cek di teks bahasa Arabnya ya. Saya kira ini bisa jadi pertama kesalahan dalam menerjemahkan. Yang kedua bisa jadi memang kesalahan redaksinya, tidak konsistensi. Ketika pertama dikatakan sunnah muakkadah, yang berikutnya ini menjadi disebut beban kewajiban. Ini memang saya sempat ini dari sebelumnya juga saya ini notice ya, artinya memang ini ada kerancuan di sini ya. Tapi intinya memang menurut jumhur ulama dia hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan ya, tidak sampai wajib. Kenapa tidak sampai wajib? Karena ada sejumlah sahabat yang memang mereka waktu itu pada beberapa kesempatan mereka tidak kurban ya, seperti Abu Bakar dan Umar ya. Allahu a'lam, sebagian ulama mengatakan mereka waktu itu bisa, hanya saja ingin menunjukkan bahwa ibadah tersebut tidak wajib ya. Ya, hanya saja yang kita kritisi itu kalau orang yang memang sengaja melakukan itu ya, karena melalaikan syariat, padahal ada keutamaan yang besar. Sunnah muakkadah ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Disebut ditekankan karena ada fadilahnya yang begitu agung. Bahkan para ulama katakan, memang sebagian ulama ada yang mengatakan wajib juga ada Pak, tapi kalau jumhur memang sunnah muakkadah. Di antara yang mengatakan wajib, karena dalam hadis Nabi SAW ada sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang memiliki kelapangan harta namun tidak berkurban, maka jangan mendekati musola kami atau tempat sholat kami. Seolah-olah Nabi SAW ingin dia jangan gabung sama kami kalau punya kelapangan harta ya. Nah, itu sebagian ulama yang mengatakan wajib. Tapi jumhur mengatakan sunnah muakkadah karena tadi sebagian sahabat ada yang memang tidak berkurban, walaupun ditengarai ini maksudnya untuk menunjukkan bahwa ibadah tersebut bukan wajib ya. Kalau kaitannya tadi Ustaz dengan surat Al-Kausar tadi, salatlah Tuhanmu dan berkorbanlah, itu berkorban perintah itu masuk wajib atau tidak ya. Jadi dalam kaidah usul fikih, asal dari sebuah perintah itu hukumnya wajib, asal perintah sampai ada qarinah, sampai ada sesuatu yang menyertai dari perintah tersebut yang memalingkan perintah kewajibannya ya. Jadi hukum asal perintah itu kalau dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah itu hukum asalnya wajib sampai ada qarinah, sampai ada sesuatu yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib ya. Nah dalam hal ini ya, contohnya misalnya begini ya, Nabi SAW mengatakan beliau misalnya larangan, beliau melarang misalnya kencing sambil berdiri.
Tapi beliau pernah kencing di tempat sampah dalam keadaan berdiri, sehingga para ulama menurunkan dari asalnya haram menjadi makruh, ya. Itu memalingkan asalnya itu perintah tapi kemudian menjadi makruh karena apa? Karena beliau pernah melakukannya, ya. Dan dalam hal ini perintah asalnya wanhar itu menusuk unta dari bawah pakai pedang atau pakai tombak, ditusuk lehernya, itu nahr namanya. Nah, ini perintahnya, hukum asalnya wajib. Hanya saja ada qarinah. Itu tadi, sahabat ada yang tidak berkurban padahal Nabi SAW ada di sana. Jadi kalau Nabi SAW itu ketika beliau masih hidup, tidak mungkin beliau itu membiarkan ada satu kemungkaran yang ada di depan mata dia, atau bahkan tidak di depan mata dia. Karena ada sahabat yang melakukan kemungkaran tidak di depan mata beliau, tapi turun ayat, Allah akan beritahu bahwa ada kesalahan pada sahabat ini. Lalu kemudian beliau nanti akan jelaskan. Nah, dalam hal ini, karena tadi disebutkan ada Abu Bakar dan Umar, sahabat yang utama, mereka waktu itu tidak berkurban pada saat tertentu, ya. Pada saat tertentu, walaupun sebagian ulama ya tadi ada yang mengatakan bisa jadi memang tidak ada harta, atau bisa jadi memang ingin menunjukkan tidak wajib, ya. Maka ulama melihat tidak mungkin Nabi SAW membenarkan, ya, kalau memang itu perilaku yang mungkar, sehingga itu menjadi qarinah, ya. Qarinah ini apa ya? Penjelas lah, ya, bisa penjelas atau sesuatu yang menyertai dari perintah, ya. Ada penjelas bahwasanya ini menjadi tidak wajib, seperti itu. Ini dijelaskan dari hadis berarti. Iya, dari hadis. Wanhar tadi memang artinya berkurban. Apa? Wanhar tadi yang di Al-Kausar tadi. Iya, perintahnya berkurban. Berkurban. Kalau lihat hierarki dari hukum, di mana yang tertinggi adalah Al-Quran, terus yang kedua hadis, dan enggak. Kalau dalam hukum Islam, itu tidak demikian. Artinya kalau ini hadis atau ini ada perintah ada larang, enggak. Semua dianggap kesatuan. Selama hadis tersebut sahih. Ya. Karena dalam sunnah juga ada yang disebutnya fungsinya sunnah, dia antara menjelaskan. Kayak beginilah, perintah misalnya sholat, perintahnya dalam Al-Quran umum, penjelasnya ada di mana? Ada di as-sunnah. Begitu pula ada namanya sunnah ini, dia memiliki istilah sunnah istiklaliyah. Istiklal artinya merdeka, independence. Ada hukum-hukum yang bahkan tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi hadis menyebutkan, sehingga berlaku hukumnya secara syariat. Contohnya apa? Nabi SAW mengatakan, la yujma imra'atun wa amatiha. Seorang laki-laki bila ingin poligami, janganlah kalian memadu seorang istri kalian dengan tante dari ayahnya, ya, dari ayah si perempuan. Dan juga jangan disatukan dengan siapa? Jangan dimadu dengan tante dari ibunya, kholatiha, ya. Itu dalam Al-Quran nggak ada hukum demikian, tapi ada dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Maka ulama sepakat tidak bolehnya seseorang memadu, ya, dalam satu barengan dalam satu waktu seorang istri dia dengan tantenya. Nah, itu kayak gitu, Pak. Jadi di sunnah juga kadang ada kekuatan hukum demikian, seperti itu. Seperti haramnya keledai. Itu di Al-Quran nggak ada, disebutnya dalam sunnah. Itu seperti itu. Allahu a'lam sebenarnya. Ya, sana. Ini karena kaitan dengan sunnah muakkadah. Ya. Apakah kita harus berkurban setiap tahun? Apakah kita harus berkurban setiap tahun, walaupun kita mampu? Ya. Atau kita tidak perlu siapa? Ya, kemungkinan para ulama katakan begini tadi, ya, sunnah muakkadah itu bukan berarti kita meremehkan, itu hanya sunnah saja. Tidak. Justru kan kita ini proyek, ya. Jadi kalau amalan tuh kita ngelihatnya seperti proyek kerjaan, Pak. Kita mau kalau dapat kerjaan lebih, kita mau lembur. Karena kenapa, Pak? Nanti kan kita dapatnya lebih banyak, gitu kan? Itu dalam urusan dunia. Harusnya dalam akhirat pun demikian. Nah, dalam masalah ini, sunnah kenapa tidak sampai wajib? Karena para ulama katakan bisa jadi seseorang itu suatu saat dia memiliki harta, tapi dia punya hajat lain yang penting. Misalnya, ada keluarganya yang waktu itu membutuhkan buat pengobatan, misalnya. Atau ada tetangganya yang butuh ditolong saat itu. Dia tolongnya harta, bukan makanan, ya. Kalau misalnya wajib, ini nggak bisa dialihkan di dana dia. Dia punya misalnya 5 juta.
nggak bisa dialihkan, harus untuk kurban. Tapi hukumnya sunnah muakkadah ini bukan artinya kita meremehkan. Kita niat, hanya saja misalnya karena ada kepentingan lain yang lebih mendesak, boleh kita mengalihkan. Nah itu Pak maksudnya ya, boleh seperti itu. Makanya kalau wajib itu nggak bisa, sama seperti sholat. Kita nggak punya waktu, ya ini saya lagi sibuk banget rapat ya. Tapi karena hukumnya wajib, ya, karena hukumnya wajib tetap harus sholat, gitu kan? Sama seperti kita sholat malam. Sholat malam misalnya hukumnya sunnah muakkadah. Dia mungkin malam itu dia ada urusan yang begitu ini, sehingga akhirnya tidak sempat. Apakah boleh? Boleh saja. Tapi dia tetap berusaha jaga kan. Tapi karena mungkin ada 1-2 hal dia tidak lakukan ya. Jadi perspektifnya seperti itu. Kenapa dia bukan wajib? Karena andaikan ada sesuatu yang mendesak, dia bisa alihkan. Jadi setelan utamanya tetap seorang yang memiliki kemampuan itu berusaha tetap berkurban ya, tidak menjadi wajib. Karena tadi sekiranya mungkin di keluarga kita ada yang membutuhkan, ada yang ini, maka dia boleh alihkan. Tapi kalau wajib tidak boleh dialihkan. Seperti itu Pak ya, bisa dipahami ya. Silakan Pak. Mungkin karena ada beberapa orang kan diskusi muakkadah, jadi ada yang berhutang. Apa? Ada yang berhutang untuk. Berhutang. Ya. Kalau hutangnya mungkin berat, mungkin seperti apa? Atau mungkin dia merasa bulan depan dia punya uang nih. Iya. Jadi dia saya berhutang di bulan depan saya akan bayar. Baik. Tapi pertama, yang kedua tadi dikatakan udhiyah. Iya. Ada waktu duha. Tapi ada mungkin kan maksudnya gimana kalau misalkan setelah dia zuhur dia haruskan kembali kurbannya, apakah itu dia ada seperti itu? Iya, baik. Yang pertama, ya, bolehkah dia berhutang? Berhutang dalam rangka ibadah, contohnya untuk kurban, kemudian contohnya untuk umroh, untuk haji. Para ulama membagi kategori menjadi 2. Pertama, berhutang dalam kondisi dia tidak tahu dari mana arah dia mendapatkan harta. Udahlah pokoknya hutang aja dulu lah. Padahal dia pas-pasan misalnya. Maka ini tidak boleh. Dia takalluf, membebani diri sendiri. Kondisi yang kedua adalah dia berhutang dengan kondisi saya kan keluar cair proyek tuh ya, MBG misalnya bulan depan misalnya. Bulan depan saya cair nih kan. Atau kira-kira misalnya kayak orang haji atau apa ya, saya kan proyek keluar bulan depan. Jadi begitu nanti saya proyek keluar, saya mampu, ini termasuk kemampuan saya, cuman saat ini saya nggak punya dana cair. Bulan depan insya Allah keluar. Nah orang yang demikian itu diperbolehkan untuk kurban, untuk umroh, untuk haji, itu tidak dianggap takaluf. Karena apa? Karena dia sudah bisa menakar. Kemungkinan saya dapat gaji 13 misalnya ya, dia bisa menakar kemungkinan, dia sudah mengambil sebab bahwa insya Allah ada yang dia bisa dapatkan. Itu boleh kalau demikian ya. Tapi kalau tidak ada bayangan sama sekali, dia takalluf, membebani diri sendiri, tidak perlu dia lakukan. Yang kedua, karena itu judulnya udhiyah, dilakukan di waktu duha, apakah yang dilakukan setelah zuhur itu termasuk udhiyah juga? Masuk, itu hanya istilah saja. Sama seperti hari Idul Fitr. Idul Fitri itu kita ketahui namanya Idul Fitri itu ya seharian penuh ya. Padahal al-fitr itu artinya berbuka. Seseorang asalnya makan, jadi saat itu berbuka. Jadi nggak ada sahur, dia memang makan saja di pagi itu. Makanya tapi kan sampai sore. Jadi hanya istilah saja. Bahkan para ulama katakan dia lakukan di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, insya Allah juga bisa dilakukan. Adapun malam hari di situ ada khilaf pendapat ulama. Kalau malam hari bisa atau tidak? Tapi jumhur mengatakan boleh malam hari selama dilakukan di hari yang hari-hari tadi, 4 hari tadi ya, atau sebelum subuh ya. Waktu itu di salah satu masjid yang di depan di Pamanukan itu Al-Kautsar ya, dia karena sepuh rata-rata jemaahnya, tenaganya kurang, akhirnya dia berikan ke RPH. RPH itu ngerjainnya waktu itu bukan di hari pertama ya, hari kedua itu qobla subuh dia potong. Apakah boleh? Boleh saja. Kalau sebagian besar ulama mengatakan boleh saja. Walaupun di situ ada khilaf, ada perbedaan pandangan. Seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi insyaallah sah ya. Baik, ada lagi yang tanyakan? Ya.
Di sini Ustaz, Ya. ada yang bertanya Ustaz, kalau misalkan kurban di sini gimana, berapa bayarnya? Terus karena saya belum tahu nominal, sekitaran kalau misalkan dapat berapa? Saya jawab sekitar 5 kilo gitu untuk mudohi gitu. Nah ternyata kalau di kami katanya segitu sedikit katanya, kalau segitu ya udah beli aja kayak gitu. Kalau beli, maksudnya beli aja apa? Beli dagingnya aja gitu ke tempat pemotongan daging. Kalau 5 kilo mah daripada 3 juta berapa, terus yang didapat hanya 5 kilo tuh satu kambing. Enggak, dari sapi kan. Oh, satu sapi 5 kilo. Maksudnya dia Jatah buat dia. kilo, gitu. Jatah. Sedangkan kebiasaan umumnya dia ada yang dapat 12 kilo dari tempat. Baik, Ustaz. Bagaimana Ustaz mengedukasi gitu? Sudah saya perjelas. Ini Iya. sebetulnya kemarin diskusi kami dengan Syekh. Kalau di Palestina, Syekh itu berkorban untuk sapi sekitar 400 kilo hidup yang dagingnya keluar 200 kilo. Kalau 200 kilo kan sepertiganya Iya, bisa ambil ya. Kalau dibagi 7 kan mestinya sekian. Iya. Nah dibagikan di sini, teman kan nanya di sini berapa? Mudohi antara 4 sampai 5 kilo. Iya. Itu saja sudah diskusi sampai sana. Iya. Saya juga, cuma sedikit ya di sini. Jadi intinya itu saya diskusinya. Iya. Ini kemarin. Ya, artinya sebenarnya memang kita ini kan ceritanya kalau masjid posisinya sebagai wakil. Kita mewakilkan para mudhohi sebenarnya. Dan wakil itu sebenarnya memiliki ya kuasa seperti orang yang diwakilkan, karena dia sudah mewakilkan. Dia termasuk mempercayai masalah pemotongan. Sehingga pembagian ini sebenarnya dia sudah sepakat ketika dia seberikan ke sini, sudah sepakat kita yang akan membaginya ya dalam hal ini. Sepertiga tadi itu sebenarnya bukan saklek harus demikian. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau yang punya ingin ngambil sebagian besar, mungkin sampai 80%, itu boleh saja. Itu boleh saja. Hanya saja disarankan demikian. Dan juga tidak harus sepertiga persis, bisa jadi yang tadi diberikan ke mereka itu 1/5 atau 1/7, dan mereka ridho. Kalau mereka ridho dengan syarat tersebut, insya Allah sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau kita ingin berikan, misalnya dia bagian saya bisa lebih banyak, sebenarnya boleh saja ya. Terutama kalau dari awal dia sudah bilang saya mau nitip di sini tapi dengan syarat saya jangan 5 kilo ya, 12 kilo kalau bisa. Jadi kita setuju ya. Al muslimun ala syurutihim. Muslim itu sesuai dengan syaratnya. Kita setuju ya, udah Pak. Ya karena di sini juga jarang yang kurban, ya udahlah. Nanti Bapak boleh saja sebenarnya secara hukum ya. Nah, tapi juga boleh 5 kilo. Karena apa? Karena itu syarat yang kita berikan, Pak. Bapak nitip di sini ya, Anda mewakilkan kepada kami, maka Bapak percaya bahwa kami yang membaginya. Ya. Tapi niatnya tadi gimana? Waktu itu mending beli di pasar kan baik ya. Nah, kalau beli di pasar ya jangan. Karena itu bukan kurban ya. Tidak bisa menggantikan ya. Karena memang di situ ada syiarnya. Makanya begini, di masjid yang tadi saya bilang di Pamanukan itu di RPH, saya katakan jangan Pak, kalau sebisa mungkin. Kenapa? Nggak ada syiarnya Pak. Cuman tahu langsung daging aja gitu kan. Cuman waktu itu kita masih bisa toleran karena memang ya mohon maaf, orang tua semua di sana memang nggak, anak mudanya itu rata-rata di luar kota ya. Jadi memang mereka nggak mampu gitu ya, karena sudah usia sepuh ya. Nah, kecuali kalau masih ada anak mudanya, tetap syiarnya masalahnya, bukan sekedar motongnya aja ya, bukan sekedar dagingnya gitu. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan juga semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga kita, dan juga Allah memberikan keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.